welcome back my YouTube channel. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam yang diampu oleh Ibu Kartini. Dan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Pertama yang akan kita bahas itu adalah tentang pernikahan Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan di kota Mekah, salah satu daerah yang ada di bagian tengah Jazirah Arab dan merupakan salah satu tempat yang paling terbelakang pada saat itu. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW ini terlahir di ruang lingkup masyarakat jahiliyah, dan Nabi Muhammad itu memiliki sifat yang berbeda dari orang-orang sekitar. Nabi Muhammad SAW dijuluki Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya, karena beliau memiliki sifat kejujuran yang paling tinggi di kalangan masyarakat Mekah saat itu. Nah, karena kejujuran dan kesederhanaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad itu membuat saudagar yang bernama Khadijah mempercayai semua barang dagangannya itu kepada Nabi Muhammad SAW. Seiring berjalannya waktu, Nabi Muhammad SAW dan Khadijah pun menikah. Dan saat menikah itu, Khadijah sudah berumur 40 tahun dan Nabi Muhammad itu baru berumur 25 tahun. Sebelumnya, Nabi Muhammad SAW itu berdagang dengan pamannya, dan disitulah beliau mendapatkan banyak ilmu untuk berniaga. Karena kejujuran yang dimiliki oleh beliau itu membuat orang lain percaya, dan banyak orang yang mengajak Nabi Muhammad itu untuk bekerja sama dalam berdagang. Salah satu orang yang simpati kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah Siti Khadijah, salah satu orang terkaya di Mekah saat itu. Jadi Khadijah itu ingin Nabi Muhammad itu bekerja padanya dengan cara menjualkan seluruh barang dagangannya itu ke Syams di usia Nabi Muhammad yang masih berumur 25 tahun. Nah, jadi Nabi Muhammad itu bekerja dengan beliau, dan saat berdagang Nabi Muhammad itu ditemani oleh Maisarah. Cara berdagang Nabi Muhammad SAW itu diceritakan Maisarah kepada Siti Khadijah, dan saat itu Khadijah itu sangat tertarik kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Khadijah itu mengutus seseorang yang bernama Nufaisah untuk datang menemui Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad itu mau menikahi Khadijah. Dan setelah itu Nabi Muhammad pun musyawarah dengan pamannya, dan akhirnya Nabi Muhammad itu mendapatkan restu dari pamannya. Nah, dari situlah Nabi Muhammad itu menikahi Khadijah dengan mas kawin 20 ekor unta muda. Dalam pernikahannya dengan Siti Khadijah, Nabi Muhammad SAW itu dikaruniai 6 anak. Ada Qasim, Abdullah, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Tapi 5 anak Nabi Muhammad ini meninggal saat usianya masih kecil, dan hanya tersisa Fatimah yang next, yang kedua kita akan membahas tentang cara berdagang Nabi Muhammad SAW. Jadi selama Nabi Muhammad ini bekerja dengan Siti Khadijah, Nabi Muhammad ini mendapatkan keuntungan yang sangat besar, karena beliau saat berdagang itu selalu tekun, rajin, ramah, dan murah senyum kepada para pembelinya. Masya Allah. Nah, selama berdagang Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah yang namanya berbohong kepada pembelinya. Jika barang itu ada cacat,
maka Nabi Muhammad itu menunjukkan di mana letak kecacatan barang tersebut. Dan jika barang itu murah, maka Nabi Muhammad itu tidak akan menjualnya dengan harga yang sangat mahal. Apa yang Nabi Muhammad lakukan saat berdagang itu tidak membuatnya rugi. Bahkan beliau mendapatkan keuntungan yang sangat besar karena pembeli itu sangat senang dengan apa yang dilakukan Nabi Muhammad dan banyak membeli barang dagangan Nabi Muhammad sehingga barang yang dibawanya itu setiap harinya pasti habis. Pembahasan ketiga yaitu tentang kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Nabi Muhammad itu telah berusia 35 tahun sebelum kenabian, ada peristiwa yaitu Mekah dilanda banjir besar yang meluap hingga ke Baitul Haram. Jadi pada saat itu orang-orang Quraisy bersepakat bahwa mereka akan memperbaiki Ka'bah dan seseorang yang bernama Bakum itulah yang menjadi arsiteknya. Ketika pembangunan telah sampai di bagian Hajar Aswad, mereka pun berselisih karena ada seseorang yang meletakkan Hajar Aswad kembali kepada tempat semula. Nah, jadi terjadilah perselisihan dalam waktu 5 hari tanpa ada keputusan, tanpa ada jalan keluar, dan hampir terjadi pertumpahan darah. Akhirnya Abu Umayyah pun mendapatkan ide. Idenya itu adalah barang siapa yang pertama kali melewati pintu masjid, beliau berhak untuk memimpin peletakan Hajar Aswad. Qadarullah sekali atas izin Allah. Orang pertama itu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu adalah orang pertama yang melewati pintu masjid tersebut. Orang-orang Quraisy pun berkumpul untuk meletakkan Hajar Aswad. Nah, jadi Rasulullah itu meminta sehelai selendang dan pemuka kabilah itu untuk memegang ujung-ujung selendangnya agar bisa mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Nah, ketika sudah hampir mendekati tempatnya, Rasulullah itu mengangkat Hajar Aswad dan meletakkan kembali ke tempat semulanya. Orang-orang sekitar pun lega dengan perlakuan Nabi Muhammad. Akhirnya, disinilah Nabi Muhammad itu mendapatkan gelar Al-Amin. Terakhir yang kita bahas adalah tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu memiliki kelebihan dibanding manusia biasa karena beliau itu lebih unggul, cerdas, terpelihara dari hal-hal buruk, perkataannya lembut, akhlaknya baik, sifatnya mulia, jujur, suci, menepati janji, amanah, dan sebagainya. Itu ada dari beberapa syarat sekali. Jadi di sinilah Nabi Muhammad itu diberi gelar Al-Amin pada saat itu. Sejak kecil Nabi Muhammad telah memiliki sifat yang sabar, tabah, hormat, taat, dan rajin bekerja. Hal itu tampak ketika beliau dulunya itu menjadi seorang penggembala kambing. Nah, jadi Nabi Muhammad itu sama sekali tidak malu dengan pekerjaannya untuk mencukupi kebutuhan beliau sehari-hari. Nah, bahkan separuh dari gaji beliau itu beliau berikan kepada pamannya. Nabi Muhammad itu sangat dicintai oleh teman-temannya karena beliau tidak pernah berbohong, tidak pernah sombong, dan beliau itu tidak pernah menyakiti hati orang lain. Nah, sifat-sifat Nabi Muhammad inilah yang harus kita tanam dalam diri kita, harus kita lakukan, harus kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kebenaran itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu dari diri saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.